Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja bahwa sudah terkuak ya. BPK minta uang pelicin 12 miliar ke SEL tutupi temuan Food Estate. Wow. Ini gimana begitu kan ya? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, apakah Food Estate juga kena mereka atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas bagi kami adalah kalau kita merujuk pada data-data yang ada, bukan tidak mungkin ini akan kena juga ya, terkait dengan Food Estate ini. Kok bisa? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya terkait dengan adanya SEL ini begitu kan. Begitu banyak mereka ya, semuanya dipreteli begitu kan. Mulai dari mereka supirnya, terus kemudian tetangganya, terus kemudian anaknya, terus mereka orang-orang dekatnya begitu kan. Semuanya dipreteli. Mari kita baca ini. Terkuak BPK minta uang pelicin 12 miliar ke SEL tutupi temuan Food Estate. Wow. Ini kotak Pandora Food Estate sudah mulai dibuka. Apakah hanya Kementan yang bermain? Kalau ditelusuri mendalam bisa kemana ini ya? Soalnya olinya nggak main-main. 12 miliar. Bayangkan, dan anggaran Food Estate di situ yang katanya sudah triliunan kemana hari ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini begitu kan? Artinya apa? Artinya apakah Food Estate ini juga ada nuansa-nuansa korupsi atau apa begitu? Ya ini, apakah Food Estate ini akan bermasalah? Apakah ini mereka semuanya tidak tersentuh? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Bayangkan ya, bayangkan Food Estate itu kekayaan alam di situ begitu kan. Maka secara tidak langsung kan Food Estate ini dipegang dipegang oleh Prabowo ya, ada yang gagal dan ada yang tidak begitu. Justru kalau menurut saya pribadi ini menjadi tantangan besar. Ini harus ditelusuri betul begitu kan. Siapa di dalamnya? Jangan-jangan ada orang yang bermain ya. Biar cepat selesai masalahnya tinggal ya BPK ngecek nama auditornya yang ditugasi untuk memeriksa Kementan. Kalau terbukti langsung saja ya baik yang pemeriksaan atau diperiksa langsung dipecat saja. Ya BPK-nya juga kena, semuanya kena begitu kan. Untuk menutupi hal-hal yang kemudian seperti ini bisa bayar 12 miliar. Bayangkan BPK-nya kacau. BPK-nya gacau di situ begitu kan ya. Kacaunya luar biasa BPK di situ begitu. Artinya apa? Artinya bahwa semuanya ada kong kali kong ya. Lihat saja sekarang ya. Ingin prestasi A, ingin prestasi C, B, semuanya bayar begitu kan. Ya, ingin lolos di BPK, ya semuanya dibayar ke BPK begitu kan. Maka secara tidak langsung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini ya tidak ada mereka. Karena orang-orang yang punya otoritas dan kebijakan itulah yang kemudian yang memegang kekuasaan, yang memegang kendali di situ. Uangnya ada begitu kan. Maka secara tidak langsung wah kacau begitu kan. Semuanya kena ini. Hancur ya. Begitu banyak mereka ya kasus-kasus SEL ini begitu. Mulai dari biduan, mulai dari sawer, menyawer begitu kan, mulai dari anaknya, mulai dari orang-orang yang kemudian minta HP yang harga 50 juta dan sebagainya. Itu banyak begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya pantas kalau mereka dihukum seumur hidup saja begitu kan. Kenapa? Ya karena nampaknya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Korupsinya terlalu banyak mereka begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini ya karena memang Jokowi sudah 2 periode begitu, ini kan menjadi tantangan besar juga kepada seorang Jokowi di situ. Maka bagi kami ya siapapun orangnya atau oknum-oknum yang bermain di dalamnya begitu kan ya harus benar-benar diberantas ya. Harus benar-benar diberantas di situ. Kasihan banget rakyat Indonesia begitu kan ya. Itu ya tol noleh kanan kiri saja korupsinya wah merajalela di situ begitu. Mari kita baca ini. Terkuak BPK minta uang pelicin 12 miliar ke SEL tutupi temuan Food Estate. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK terseret dalam skandal korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SEL pada sidang korupsi SEL di Kementerian Pertanian ya bahwa terkuak BPK meminta uang pelicin agar lolos dari temuan dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Siapa mereka? BPK siapa begitu kan ya.
Kasus pemerasan BPK Kementan ini membuka fakta baru ya di persidangan yang menjerat ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bahkan ya dalam sidang tersebut ya Hermanto yang merupakan Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian ya Sujetjen PSP Kementan mengungkapkan ada uang pelicin dari BPK sebesar 12 miliar ke BPK 12 miliar. Bahkan uang itu temuan ya dari korupsi program Lumbung ya Pangan Nasional atau Food Estate. Bahkan mulanya jaksa KPK menelisik ya pemeriksaan BPK terhadap Kementan yang diketahui oleh Hermanto. Bahkan ya kepada jaksa Hermanto mengaku mengetahui adanya pemeriksaan BPK terhadap Kementan, jaksa pun memanggil dan pemeriksaan BPK tersebut. Sepengetahuan saksi ya, apakah WTP atau WDP wajar dengan pengecualian, tanya jaksa. Sepengetahuan saya WTP ya Pak Hermanto ya. Kemudian jaksa terus menggali proses WTP Kementan tersebut dan pada akhirnya mereka ya mengakui begitu kan. Ya kita lihat saja percakapan-percakapan mereka. Saya kira kalau mereka dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mengarah kepada mereka korupsi ya, terus kemudian uang 8 triliun, bayangkan. Uang 8 triliun itu buat haji, buat umroh, buat beli renovasi rumah, buat macam-macam mereka begitu kan. Ya, sayangnya Musa pribadi kalau ini hanya dihukum 5 tahun, saya kira wah, ini kacau begitu kan. Ya, semuanya barang-barangnya semuanya sudah banyak yang disita oleh KPK begitu kan. Ya, karena dianggap korupsi dan sebagainya. Maka dengan adanya seperti ini bayangkan ini. Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP? Ada. Pemerintah itu disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya yang kalau nggak salah 12 miliar. Diminta 12 miliar oleh pemeriksaan BPK itu. Tanya jaksa lagi. Ya, diminta 12 miliar oleh Pak Vektor tadi. Ya, dalam perkara ini jaksa KPK menduga SL menerima uang sebesar 44,5 miliar hasil pemerasan anak buah dan Direktorat Kementan ya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Masa sebagai manusia yang kemudian punya akal sehat ya, hasil korupsi buat haji dan umroh. Hasil korupsi begitu dibuat untuk beli makan. Hasil korupsi mereka dibuat untuk beli HP anaknya ya, tetangganya atau siapanya begitu kan. Secara tidak langsung ini kacau begitu, kacau ya. Maka saya berasumsi begini. Orang-orang seperti ini ya, kalau Anies Baswedan menjadi presiden sudah dimiskinkan mereka. Mereka tidak, menurut saya pribadi karena Partai Nasdem sudah berkoalisi dengan Pak Prabowo, bukan tidak mungkin akan mereka ada kong kali kong di dalamnya ya. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.